Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil a'yar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha al-hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral habaib wal muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah, kita berada di majlisnya Nabi Muhammad. Kita bersama-sama mendengarkan sejarah indah dari junjungan besar Habibuna Muhammad. Kita senang mendengar pujian-pujian terhadap Habibuna Muhammad. Kita bangga akan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Di majlis semacam inilah insya Allah doktrin terhadap hati kita agar selalu mengenang Nabi Muhammad, agar selalu menambah rasa cinta kepada Habibuna Muhammad, agar tambah mengikuti jejak Nabi Muhammad, agar terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar kehidupan kita penuh dengan amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, selalu membanggakan Nabi Muhammad, selalu menyenangkan Nabi Muhammad, selalu berada dalam barisan Nabi Muhammad. Istiqamahlah dalam hal ini, dalam kehidupan kita yang sekali tujuannya satu, agar kita ada di hatinya Nabi Muhammad.
agar kita diakui oleh Nabi Muhammad, agar kita tergolong yang mendapatkan besok syafaat Nabi Muhammad. Apa kata Habib Ali tadi dalam doa yang dipanjatkan? Puncak harapanku khair amalina. Puncak apa? Dekat kepada Allah dan dekat kepada Habibuna Muhammad. Hidup terus dalam lingkaran Nabi Muhammad. Hidup terus mendengarkan ucapan salawat kepada Habibuna Muhammad. Hidup terus mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad. Hidup terus yang dikenang Nabi Muhammad, yang diidolakan Nabi Muhammad, yang dicintai Nabi Muhammad. Ingin dekat hanya pada Nabi Muhammad. Aku tidak akan berjuang kecuali dalam misi Nabi Muhammad. Dalam kehidupan kita yang sekarang ini, itu jalannya para aulia Allah. Itu jalannya orang-orang saleh. Tahu betul pintunya ada sama Nabi Muhammad. Tahu betul jalan yang diridhoi Allah adalah jalannya Nabi Muhammad. Tahu betul siapakah Nabi Muhammad. Habibullah, kekasih Allah, manusia pilihan Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Dunia diciptakan karena Habibullah Muhammad. Nabi Adam diciptakan karena Nabi Muhammad. Surga diciptakan karena Nabi Muhammad. Neraka diciptakan karena Nabi Muhammad. Min ajli Muhammad. Falaula Muhammad ma khalaqtuk. Coba tidak dikatakan Muhammad, aku tidak ciptakan kau wahai Adam. Kenapa? Karena Habibullah Muhammad yang membawa ini agama Allah secara sempurna. Habibullah Muhammad lah yang membawa ini risalah. Faqad addaital amanah wa ballaghtar risalah. Itu yang kita ucapkan suatu ziarah menghadap Nabi Muhammad. Kau Rasulullah telah membawa amanat dari Allah, telah menyampaikan risalah Allah. Quran sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, ajaran sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Semuanya sudah sempurna yang dibawakan Nabi Muhammad. Atas apa? Atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengarkan dengan baik, sehingga hidup kita insya Allah hidup yang baik. Amin. Berada dalam barisannya orang-orang baik. Amin. Sehingga kita insya Allah dicatat sebagai orang baik. Amin. Bersama pemimpin kita manusia yang terbaik, Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Jangan ada orang lain, jangan ada pilihan lain, jangan ada kesenangan lain. Majlis yang aku cintai, majlisnya Nabi Muhammad. Aku tidak akan milih tempat ini, tempat itu, tidak. Tempat di situ sedang didengungkan nama Nabi Muhammad. Itulah majlis yang aku cintai. Itulah majlis yang aku hadiri dalam kehidupanku yang sekali. Manusia ini yang sudah membawa agama Allah. Kita hidup di dunia bukan untuk main-main. Ingat, mata kita diberi oleh Allah untuk apa? Telinga untuk apa? Lisan, mulut untuk apa? Tangan untuk apa? Kaki untuk apa? Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini diberikan kepada manusia untuk apa? Di balik itu semua abada, sia-sia? Tidak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abada? Tidak. Ingat, sadar, kita hanya diciptakan untuk ibadah. Untuk ibadah.
hanya ibadah di dunia. Illa, pakai ada tulis istisna. Hanya, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya kata-kata ini? Artinya kamu sedang diuji oleh Allah. Di sana ada perintah-perintah dan di sana ada larangan-larangan. Ingin tahu besok di akhirat bagaimana nasib kita? Lihat waktu di dunia. Foto kita, potret kita besok di mahsyar, lihat sewaktu ada di dunia. Jangan hukum orang lain, diri sendiri. Aku kira-kira besok di akhirat bagaimana? Di mahsyar di mana? Selamat atau tidak? Kumpul sama Nabi atau tidak? Mendapatkan syafaatnya atau tidak? Langsung masuk surga atau neraka lebih dahulu? Lihat sewaktu di dunia. Allah tidak akan berbuat zalim kepada kita. Tidak akan berbuat zalim. Man amila shalihan falinafsihi. Kau beramal soleh, kau baca Quran, kau sholawat, kau sedekah, kau zikir, kau ini untuk dirimu. Tapi ingat kata Allah, wa man asa'a fa'alaiha. Kau menerjang, kau berbuat serong, kau berbuat kemaksiatan, fa'alaiha, kau akan menanggung resikonya. Dunia tempat ujian. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Yang jelas pendek, sangat pendek dibanding kuburan yang akan kita tempati, dibanding mahsyar yang sangat dahsyat, dibanding nanti syirat, hisab dan segala macam yang akhirnya dihadapkan surga atau neraka. Surga ada penduduknya, neraka ada penduduknya. Siapa penduduknya? Manusia dan jin. Yang selamat surga, yang tidak selamat neraka. Insya Allah Allah jadikan kita sebagai penduduk surga. Amin. Penduduk surga. Amin. Tanpa neraka lebih dahulu. Amin. Tanpa azab lebih dahulu. Amin. Pilih jalannya Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad. Senangi Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad. Jadi pemuda-pemuda yang menyenangkan Nabi Muhammad. Jangan pemuda yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Ini kita sedang berjalan ujian. Siapa yang lulus, siapa yang tidak? Siapa yang husnul khotimah, siapa yang su'ul khotimah? Ngeri, bukan main dunia. Tidak ada perjalanan setelah perjalanan ini. Kita hanya lewat, hanya beberapa tahun, hanya beberapa waktu untuk ujian saja. Selamat atau tidak? Ikuti atau tidak? Kemana? Ke ajarannya Nabi Muhammad. Kemana? Ke utusannya Allah, Habibuna Muhammad. Ini perjalanan hidup kita. Dengarkan dengan baik. Jangan habiskan waktu kita untuk semacam itu dan semacam itu. Tidak usah terbawa sama orang-orang yang model itu. Tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Pegang tasbih kita, pakai kopiah kita, terus hidupku untuk ibadah. Rumahku bukan di dunia, tidak. Rumahku besok akhirat. Kesenanganku besok akhirat. Itu yang selama-lamanya. Bukan dunia yang permainan ini. Sebentar mentertawakan, menyenangkan, sebentar lagi sudah menyengsarakan. Banyak ujian, banyak cobaan. Kita semuanya tahu siapa yang senang di dunia, mana. Semua stres, semua mikirkan, semua gini, kecuali para aulia Allah yang selalu berkiblat kepada Allah, yang selalu berpegangan kepada Allah. La yasukul khaira illallah. Gak usah aku harus hasut, gak usah aku mati-matian. Aku usaha. Betul, aku butuh dana, butuh uang, tapi bukan segala-galanya. Karena yang menentukan bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, Allah.
La yasrifu su'a. Begitu berbahaya. Wabah, corona, dan segalanya. Jaga, usaha untuk selamat, pegang aturan, tapi bukan itulah yang menjadikan aku menjadi mati. Semua ada di tangan Allah. Kilha, tawakkal Allah. Ikat kontang, habis itu tawakal. Usaha dia. Kau minum ini, kau berobat ini, tapi bukan artinya jadi momok dalam kehidupan. Sehingga tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Apa arti itu? Kalau corona ini sampai selama-lamanya ada, terus mau hidup gimana? Stres terus. Mati lebih baik. Kuatkan keyakinan kita pada Allah. Bukan artinya harus sembrono, sembarangan. Tidak. Kita diperintahkan dalam agama kita. Minum obat, minum vitamin, itu diperintahkan untuk mengambil satu sebab. Bacaan dari kulli syai'in sababa. Ini kuatkan orang-orang semacam ini yang bahagia. Selalu kontaknya kepada Allah. Tidak ada satu nikmat akan datang kepada aku kecuali sudah menjadi ketentuan Allah. Wa ma bikum min ni'matin min Allah. Hanya lewat pulang. Siapa yang menggerakkan hati itu? Siapa yang menjadikan dia mau ini? Siapa itu? Allah. Keyakinan semacam ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Kalau tidak akan hidup. Mungkin yang masih muda belum banyak memikirkan ini. Tapi yang sudah 50 tahun ke atas, yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, akan memikirkan. Kalau hanya mengandalkan otaknya, pikirannya, akhirnya stres. Kembalikan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu ajaran Habibuna Muhammad. Nabi berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu itu masih muda. Ya gulam, artinya wahai anak muda, seandainya dari ujung dunia sampai ujung dunia akan memberikan manfaat kepadamu, kumpul sepakat. Kalau Allah tidak izinkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Seandainya dari ujung dunia sampai ujung dunia akan membahayakan kamu, akan bunuh kamu, akan berbuat ini kepadamu, kalau Allah tidak izinkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Karena semacam itu dalam kehidupan kita. Kita orang Islam, tidak usah stres, tidak usah takut, tidak usah ini. Ada Allah. Masalah dunia apapun yang kita pikirkan, jadikan satu saja. Ij'al humumaka hammun. Satu. Apa itu? Hamdulillah. Kalau sudah hubungannya sama Allah, aku manusia, aku dosa, aku berbuat kemungkaran, itu kau pikirkan. Apakah aku bisa mendapatkan ampunan atau tidak? Istighfarku diterima oleh Allah atau tidak? Aku selamat dari siksa Allah? Itu yang kita pikirkan. Kapan itu? Besok. Yang akan kita dapati. Kita semua berdosa. Siapa berani angkat tangan? Saya tidak pernah berbuat dosa. Berdosa. Ibnu Adam. Sampai dikatakan seandainya manusia ini tidak berbuat dosa sama sekali, Allah akan ciptakan manusia yang berbuat dosa. Untuk apa? Kembali ke jalan Allah. Untuk istighfar. Bukan orang yang banyak dosanya itu orang celaka. Tidak. Orang celaka itu yang banyak dosanya dan dia tertutup hatinya untuk beristighfar. Tidak beristighfar. Selama Allah buka
Ghafurur Rahim lagi. Allah akan menerima siapa saja dari mereka yang berbuat kesalahan, berbuat dosa. Ini ajaran Habibuna Muhammad. Kita akan tenang di hidup di dunia selama bersandar kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini yang dibutuhkan sekarang ini. Itmanul qulub, ketenangan jiwa. Stres semuanya, corona, nular, penyakit, ini, itu. Ya Allah. Betul. Kita tidak melanggar, kita tidak melawan, tapi kita yakin adanya Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfini. Allah lah yang akan memberikan kesembuhan. Ini harus ada keyakinan semacam itu. Bingung kalau kita dapat berita dari fulan, dari teman fulan, dari tamu fulan. Ya Allah, aina Allah ya mu'min. Ini harus kita tahu keimanan kita. Bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sewaktu berada di gua hijrah. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kafir mengumumkan siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, baginya 100 onta. Hadiah yang luar biasa. Waktu itu Nabi Muhammad berada di gua bersama Sayyidina Abu Bakar. Mereka orang-orang kafir cari kesana kemari sampai dari bekas kakinya. Mereka ahli tahu ini kakinya siapa. Sedangkan di sana pada pasir kelihatan. Akhirnya mereka telusuri itu pas sampai di mulutnya gua, sehingga mereka mengatakan ada di gua. Dua orang itu ada di dalam itu. Tapi Allah bantuannya mudah. Ngadepi mereka mudah. Paham ya? Paham ini omongan yang dipikirkan sama keadaan sekarang. Mudah. Mau hancurkan mereka mudah buat Allah. Ya, kalau masih tidak paham itu ya jangan ikut omongan saya. Ya. Apa yang dilakukan Allah? Ya. Karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar sudah ketakutan. Memikir kalau dibunuh gimana? Kalau saya yang dibunuh nggak masalah. Paling-paling anaknya Abu Quhafah. Rasulullah, ini membawa agama Allah. Ini yang bawa risalah untuk umat semuanya. Sayyidina Abu Bakar meyakini itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Karena biar bagaimanapun Nabi Muhammad adalah bashar, manusia. Nabi Muhammad itu sekalipun kedudukan kemuliaannya kal bashar, tidak sebagai manusia lainnya, tapi toh manusia. Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad, rela nyawanya, hartanya, memikirkan tentang Nabi Muhammad, bukan memikirkan dirinya. Aku mati gak masalah demi Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, la tahzan. Musuh di mulut, jangan sedih. Kematian sudah dekat, la tahzan. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Cukup laba-laba, cukup burung dara untuk bertelur. Tidak perlu senjata, tidak perlu nuklir, tidak perlu. Nah, tidak mungkin kan. Kalau ada laba-laba pasti akan rusak. Kalau Muhammad dan Abu Bakar masuk, tidak mungkin ada burung bertelur sih. Tidak. Cukup dengan laba-laba dengan ini, sehingga mereka tinggal. Ini. Kenapa? Berada di jalannya Allah. In tansurullaha
Yuthabbit. Ini terus doktrin semacam ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang dialami Nabi Muhammad, hidup tenang, hidup senang, hidup bahagia, hidup tidak akan stres, kembalikan semuanya kepada Allah. Aku bisa pergi, aku bisa bicara, aku punya ini, aku dapat ini, semuanya dari Allah. Bahkan bahaya pun kalau menimpa, maka itu datang dari Allah untuk menguji kita. Dua-duanya menguji, baik itu nikmat ataupun nikmat, yaitu azab. Ujian kita selalu sedang diuji. Dia berdoakan, ayyukum mana yang punya nikmat tidak lupa dengan saudara-saudaranya. Mau beli rumah yang seindah apapun, dipersilahkan dalam agama kita. Seluas apapun, besok tidak akan ditanya sama Allah. Kenapa rumah kokoh sampai luas semacam ini? Kenapa sampai tidak? Yang ditanya, siapa yang kau berikan tempat dari yang miskin di rumahmu? Mau beli mobil, beli sebaik mungkin, gak apa-apa. Siapa yang orang kau tumpangkan di mobil? Ingat, Allah tidak menanyakan merek mobilmu apa, tidak. Yang ditanya siapa? Selain dapat dari mana? Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dapat dari jalan yang halal, silakan. Terus gunanya untuk apa? Dari mereka yang sedang membutuhkannya bantuan. Tapi soal bagusnya, baiknya, luasnya, tidak. Ini pegangan kita dalam kehidupan kita. Semuanya itu akan kita dapati sewaktu kita berada dalam perjalanan hidup Habibuna Muhammad. Sewaktu kita di hati kita ada Rasulullah. Terus itu belum sukses. Rasulullah hayyun fi qulubina, belum itu menjadi hebat. Rasulullah selalu hidup di hati kita. Itu masih ujian, masih perjalanan. Puncaknya, apakah kau berada di hatinya Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh saya bawa. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi, tapi bukan sahabat Nabi. Karena definisinya sahabat, orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman pada Nabi, aman Nabi, laki Nabi. Sayyidina Uwais tidak bisa bertemu dengan Nabi. Dia orang Yaman, dia orang miskin, dan dia punya orang tua, ibu. Lihat, ambil dari cerita ini, kita bisa menghiaskan diri kita yang hidup sekarang ini, yang tidak bertemu dengan Nabi, tidak hidup bersama Nabi. Tapi apa yang didapat oleh Sayyidina Uwais? Karena faktor apa yang dilakukannya? Uwais orang yang miskin dan sangat mencintai Nabi Muhammad. Di daerahnya sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Pergi mereka ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Tapi Uwais gak bisa datang. Gak bisa. Kenapa? Ibunya. Dia harus meladeni ibunya. Dia sangat bakti sama ibunya. Sehingga orang-orang lain pada pergi ke Nabi Muhammad,
dia tetap berada di desanya. Tapi hatinya selalu bersama Nabi Muhammad. Apakah dilupakan Nabi? Ya. Apakah berarti Nabi tidak tahu? Tahunya yang mereka datang? Tidak. Kontak batin dengan Habibullah Muhammad. Bahkan kedudukannya sangat mulia di sisi Nabi Muhammad. Kita yang tidak hidup di zaman Nabi, Nabi katakan apa? Aku rindu dengan saudara-saudaraku, sahabat kakek. Ya Rasulullah, bukankah kita saudara-saudaramu? Bukan. Bingung. Siapa saudara-saudaranya Nabi Muhammad? Dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita ini ya Rasulullah. Bukan. Kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu? Mereka yang tidak bertemu dengan aku, yang tidak melihat aku. Nabi, tapi beriman kepada aku dan mengikuti ajaranku. Artinya garis miring, mengidolaku, mencintai aku sehingga mengikuti jalanku. Mereka lah saudara-saudara. Ya Allah, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jadikan kita sebagai saudara. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Nabi yang mengatakan semacam ini. Lihat Sayyidina Uwais. Dia berbakti sama ibunya, tak bisa pergi ke Nabi Muhammad. Tahu-tahu ibunya mengatakan, wahai anakku, aku pengen berangkat haji. Haji? Mau pakai apa? Onta nggak punya. Paling punyanya domba, punyanya kambing. Ibunya mau berangkat haji, sedangkan ibunya sudah nggak mampu untuk berjalan. Apa yang dilakukan Sayyidina Uwais? Dari taatnya kepada ibunya, setiap hari kambing diangkat sama dia ke gunung. Turun, besok lagi, sampai orang di sekitarnya mengatakan gue seorang gila. Kambing diangkat ke gunung setiap hari. Tidak tahu jadi balik itu, dia ingin menguatkan tenaganya, spirnya. Kenapa? Persiapan untuk membawa ibunya ke Mekah. Ibunya minta haji, aku akan bawa ibuku. Sekarang aku tidak mampu, aku akan mempersiapkan diri. Setiap hari dia olahraga dengan membawa kambing ke atas gunung. Sehingga tambah kuat. Betul. Datang musim haji, diangkat ibunya sampai ke Mekah, melihat Ka'bah. Dua-duanya menangis. Ibunya berdoa dan mendoakan. Tidak lama Uwais ibu, aku ingin ke Madinah. Aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku ingin melihat muka Nabi Muhammad. Diizinkan oleh ibunya. Berangkatlah, tapi jangan lama. Berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, tanya mana rumahnya Rasulullah. Ditunjukkan itu rumahnya Rasulullah. Sampai ke rumahnya Rasulullah, bertemu dengan Siti Aisyah. Suara. Tanya mana Rasulullah. Rasulullah sedang pergi, sedang jihad. Sedih Uwais, ya Allah, aku gak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Rasanya hati pengen menunggu kedatangan Nabi Muhammad agar aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku sudah di Madinah, aku sudah di depan rumahnya, tetapi suara ibunya sewaktu mengatakan jangan lama-lama nak. Dari baktinya sama ibunya, dia cepat pulang ke Makkah untuk bertemu dengan ibunya, sehingga tidak bertemu dengan Nabi. Pulang di Yaman. Tak lama kemudian ibunya meninggal.
berjalan waktu akan berangkat lagi rombongan untuk berangkat haji. Sayyidina Uwais ikut. Karena dia miskin, maka dia ditugaskan untuk menjaga onta-onta berangkat haji. Dan Rasulullah sudah meninggal. Berangkat, tapi Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah ada di hatinya. Gak tahunya dia ada di hatinya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu ingat dulu Nabi Muhammad pernah berpesan kepada Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, ingat apa tidak? Dulu Nabi Muhammad telah berpesan pada aku dan kau. Kalian berdua nanti kalau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, Nabi Muhammad yang mengatakan semacam itu sebelum meninggalnya. Satu riwayat mengatakan sampaikan salamku." Siapa yang kirim salam? Siapa yang kirim salam? Ya Allah, kalau biasanya kita yang kirim salam, umatnya yang kirim salam. Ini Rasulullah kirim salam kepada Sayyidina Uwais. Yang ada di hatinya Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah kirim salam kepadanya dan berpesan, "Wahai Umar, wahai Ali, mintalah kalian berdua doa daripadanya." Siapa ini Sayyidina Umar? Setan pun lari dari Sayyidina Umar. Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar masuk satu kampung, setan tahu, setan lari dari kampung itu, dari kekuatan imannya. Belum lagi Sayyidina Ali dengan keutamaan-keutamaannya. Keduanya diperintah oleh Nabi Muhammad, minta doa daripadanya, doa yang mustajab. Dia itu bukan penduduk bumi, penduduk langit. Di bumi gak ada yang kenal. Di bumi orang rendahan, di bumi kelihatan orang hina. Tapi di langit namanya sangat dikenal oleh para malaikat. Minta doa daripadanya. Pesannya Rasulullah. Datang musim haji, dicari Uwais. Orang bilang, tak kenal. Kenapa? Tak mungkin. Ini presiden, ini Amirul Mukminin. Masa mau tanya orang yang paling-paling di pinggiran sana, makanya dari sisa-sisa orang yang dibuang di mana? Ini orang. Tidak Umar tanam sana, mari. Satu orang bilang, ada itu yang lagi jagain otak sana. Yakni bukan orang terhormat di mata manusia, tidak punya kedudukan di mata manusia. Datang, didapati dia sedang sholat, tidak Uwais. Sayyidina Umar sekali mengatakan, mengucapkan salam, tidak dijawab karena dia sedang sholat. Selesai sholat dijawab, diterima. Lalu mengatakan, ada perlu apa sama aku? Kau Uwais? Iya. Kenapa? Heran. Gak ada orang datang ke dia. Gak ada yang nanyakan dia. Kau Uwais Al-Qarani? Iya. Kau Uwais Al-Qarani. Tahu Sayyidina Ali mengatakan, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin datang kepada aku. Dan ini Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, sepupunya Rasulullah.